Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah malam hari ini kita akan membaca bab at-targhibu fil khuluqil hasan wa fadlihi. Bab yang menjelaskan tentang anjuran orang yang memiliki akhlak yang baik dan keutamaannya. Setelah minggu kemarin atau minggu sebelumnya, kemarin kita libur, kita berbicara tentang bagaimana pentingnya adab, bagaimana pentingnya akhlak sebelum yang lain. Sampai-sampai Abdullah bin Mubarak mengatakan, talabtul adaba 30 sanah wa talabtul ilma 20 sanah. Aku belajar adab, mencari adab itu 30 tahun. Dan aku belajar ilmu 20 tahun. Maka malam hari ini kita coba membaca hadis-hadis yang berkaitan dengan husnul khuluq, akhlak yang baik. Apa saja keutamaannya yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Hadis yang pertama, an Abi Darda radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, anna Nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ma min syai'in athqala fi mizanil mu'mini yaumal qiyamati min khuluqin hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang paling berat di timbangan seorang mukmin pada hari kiamat dibandingkan akhlak yang baik. Sama-sama kita tahu bahwa nanti akan ada banyak peristiwa yang dialami oleh semua manusia di akhirat. Salah satu peristiwa yang akan dialami adalah peristiwa mizan. Apa itu mizan? Ditimbangnya amal perbuatan kita. Nah, ternyata Rasulullah SAW mengatakan, di antara sesuatu yang nanti paling berat timbangannya dibandingkan yang lain adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu memperberat timbangan di akhirat nanti. Jadi yang pertama tadi, husnul khuluq merupakan salah satu amalan yang paling berat timbangannya di hari kiamat. Yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, an aktsari ma yudkhilun nasal jannah, tentang sesuatu yang paling banyak menyebabkan manusia masuk surga. Jadi ketika Rasul ditanya, wahai Rasulullah, apa yang paling banyak menyebabkan orang masuk surga? Faqala taqwallahi wa husnul khuluq. Maka Rasul menjawab, yang paling banyak menyebabkan orang masuk surga itu ada dua. Satu adalah takwa Allah, bertakwa kepada Allah, berusaha menjalankan apa yang diperintahkan Allah, berusaha menjauh sejauh mungkin apa yang dilarang oleh Allah. Wa husnul khuluq, dan yang kedua adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Jadi
ternyata akhlak yang baik itu juga yang paling banyak mengantarkan orang ke surga. Maka kemarin kita sampaikan salah satu yang dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran adalah akhlak Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Nah, maka kalau kita mengklaim diri kita sebagai orang yang berusaha mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka tolong sunnah Rasulullah SAW itu diikuti semuanya, semampunya. Tidak hanya dalam bab sholat, tapi juga dalam bab akhlak. Karena mungkin ada orang yang dalam bab sholat, Masya Allah, bagus. Karena sholat harus mengikuti sunnah Rasulullah. Ibadah itu harus mengikuti sunnah Rasulullah. Tapi juga tolong, akhlak Rasulullah juga diikuti. Karena banyak orang-orang yang alhamdulillah sudah sholatnya berjamaah sama-sama di masjid yang sama, tetapi tidak bisa menjaga akhlaknya. Tidak bisa menjaga akhlaknya. Sesama umat Islam, sesama orang yang beriman, mulutnya tidak terjaga. Ada saja yang dia cela. Padahal sholatnya bagus, jamaahnya bagus, baca Qur'annya bagus, tapi dia lupa bahwa Rasulullah SAW itu juga harus ditiru dalam sisi akhlak. Jadi seperti itu ya. Karena tadi banyak orang-orang yang Masya Allah, sayang sholatnya sudah bagus, tapi muamalah dengan orang lain ini yang kurang. Jamaahnya luar biasa, tetapi mulutnya ini juga tidak bisa dikontrol. Hati-hati. Nah, itu keutamaan yang kedua, bahwa husnul khuluq, akhlak yang baik itu ternyata yang paling banyak memasukkan orang ke surga. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasan nar. Lalu Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka? Qala al-famu wal farj. Yang paling banyak mengantarkan orang ke neraka itu adalah al-fam. Fam itu apa? Mulut. Wal farju, dan kemaluan. Jadi dua hal itu ternyata yang paling banyak menyebabkan orang terjatuh dalam neraka. Satu, karena dia tidak bisa menjaga lisannya, menjaga mulutnya. Dua, karena dia tidak bisa menjaga kehormatannya, kemaluannya. Nah, tadi kita sampaikan, sayang, kalau kita sudah sholat, sudah jamaah, sudah baca Qur'annya rutin, tapi mulut kita tidak terkontrol, senang mencela orang lain, apa faedahnya? Gak ada faedahnya. Maka hati-hati. Yang paling banyak menyebabkan orang jatuh ke dalam neraka itu ternyata mulut dan kemaluan. Itu hadis kedua. Hadis ketiga ini masih tentang keutamaan husnul khuluq. Wa anha radhiyallahu anha, dari Aisyah maksudnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'mina la yudriku bi husnil khuluqi darajatas shaimi wal qaim, rawahu Abu Dawud. Sesungguhnya orang mukmin sesungguhnya orang mukmin dengan akhlaknya yang baik itu bisa mengimbangi derajat orang-orang yang ahli puasa dan ahli sholat malam. Nah, ini kabar gembira. Ada mungkin orang-orang yang sulit sekali untuk puasa. Nah, kalau puasa di sini jelas puasa sunnah. Kalau yang wajib gak usah ditanya, wajib pasti dilakukan. Sholat pun demikian. Sholat yang wajib gak usah ditanya, wong itu wajib. Tapi maksudnya di sini adalah ada orang yang siang harinya dia puasa sunnah gak pernah kelewatan. Malam harinya dia senantiasa habiskan untuk tahajud.
Nah, ternyata itu bisa diimbangi. Maka kita tahu diri. Kalau kita jarang-jarang sholat malam, kalau kita jarang-jarang puasa sunnah, maka untuk mengimbangi amalan mereka yang rajin sholat malam, rajin puasa sunnah, itu adalah dengan akhlak yang baik. Itu nanti bisa ngimbangi. Nah, celakanya kalau sudah sholatnya jarang, puasanya wes nggak usah ditanya, mulutnya nggak terjaga gitu kan, akhlaknya juga nggak baik. Nah, terus bagaimana? Ya minimal tadi di hadis yang lain nanti ada orang-orang yang lemah ibadahnya mungkin cuma yang wajib-wajib kok mungkin, tapi kemudian dia punya akhlak yang baik. Maka ternyata akhlak yang baik meskipun ibadahnya itu standar lemah, tapi dia bisa ngimbangi orang-orang yang puasa di siang hari, sholat malam di malam hari. Itu. Jadi keutamanya apa? Yang ketiga, akhlak yang baik bisa mengimbangi amalan orang-orang yang ahlu puasa dan ahli sholat malam. Kita nilai diri kita. Ada yang rutin sholat malam? Puasa sunnah? Jangankan sunnah, yang wajib aja. Yang wajib aja udah kepaksa. Nah, tadi kalau kita tahu diri, oh kayak masih seperti itu sambil belajar, masih seperti itu, ya minimal dari akhlak yang baik itu untuk ngimbangi itu. Tapi kalau puasa enggak, sholat enggak, akhlaknya juga rusak, terus gimana? Itu yang ketiga. Yang keempat, an Anas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, innal abda la yablughu bi husni khuluqihi 'azima darajatil akhirah wa syarafal manazil wa innahu la dha'iful ibadah wa innahu la yablughu bi su'i khuluqihi asfala darajatin fi jahannam. Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yablughu bi husni khuluqihi, la yablughu bi husni khuluqihi 'azima darajatil akhirah. Karena akhlaknya yang baik itu, dia akan mendapatkan derajat yang agung di akhirat. Wa syarafal manazil, dan kedudukan yang mulia di akhirat. Wa innahu la dha'iful ibadah, meskipun dulu ketika dia di dunia ibadahnya itu lemah. Berarti apa? Orang yang memiliki akhlak yang baik kelak di akhirat akan memiliki derajat yang agung, tempat yang mulia, meskipun tadi ibadahnya pas-pasan. Tapi sebaliknya, wa innahu la yablughu bi su'i khuluqihi asfala darajatin fi jahannam. Seseorang akan menempati neraka yang paling bawah, jahanam yang paling bawah, karena akhlaknya yang tidak baik. Nah, itu keutamaan berikutnya. Nah, jadi akhlak yang baik menyebabkan orangnya mendapatkan tempat yang mulia nanti di akhirat. Berikutnya, ini penting untuk menyikapi kondisi akhir-akhir ini. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana za'imun bi baitin fi rabatil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan wa bi baitin fi a'lal jannah
liman hassana khuluquhu. Rawahu Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah." Saya jamin rumah di sekitaran surga. Ya, di surga tapi agak-agak pinggir lah, robat. Ya, saya jamin rumah di sekitaran surga. Untuk siapa? Liman tarokal miro'a wa in kana muhiqqan. Orang yang meninggalkan perdebatan. Saya jamin rumah di sekitar surga bagi orang-orang yang meninggalkan apa? Perdebatan. Walau kana muhiqqan, meskipun dia di posisi yang benar. Meskipun di posisi yang benar, perdebatan yang inilah ya, perdebatan yang gak jelas, debat kusir, otot-ototan, lihat di media sosial, sana sini, untuk apa? Gak usah menghabiskan umur untuk yang seperti itu. Mungkin kalau debat diskusi ilmiah bagus, ya kan? Ada pakar satu dengan pakar yang lain, debat dengan keilmuannya. Tapi kalau masyarakat awam ikut-ikutan debat, akhirnya tadi hasilnya apa? Musuhan. Maka kalau mendapat yang seperti itu, lebih baik tinggalkan. Meninggalkan perdebatan meskipun posisi kita benar, itu dijamin rumah di sekitaran surga oleh Rasulullah SAW. Tapi kan banyak yang tidak mau melakukan hadis ini karena gengsi. Wah, nanti saya kalah debat. Wah, ini ngotot meskipun nggak jelas. Yang diperdebatkan apa? Nggak jelas. Itu kayak di televisi itu kan. Ngotot, satu baru ngomong dipotong yang ini, potong yang ini. Tinggal. Meskipun posisi kita benar. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Aku jamin rumah di tengah. Nah, kalau tadi di pinggiran lah. Sekarang di tengah. Aku jamin rumah di tengah surga. Bagi siapa? Liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun cuma bercanda. Lihat acara-acara di televisi, isinya mau channel apapun candaan dari pagi sampai malam. Dan candaannya itu kalau nggak bohong, ya bully, menghina fisik orang lain, kayak gitu toh isinya. Dalam Islam, barang siapa yang meninggalkan dusta meskipun dalam kondisi sedang bergurau, maka dijamin jamin rumah di tengah-tengah surga oleh Rasulullah SAW. Maka tinggalkan. Nah, tinggalkan dusta meskipun hanya gurauan. Ya, Rasulullah juga bercanda. Tapi bercanda Rasulullah tidak kemudian diisi dengan kedustaan. Rasulullah bercanda ketika ada seorang wanita tua yang datang. Ya Rasulullah, apakah orang seperti saya? Fima makna ya. Apakah orang seperti saya masuk surga? Jawab Rasulullah, di surga nggak ada orang kayak kamu. Dia nangis. Lalu bilangi sama wanita itu, karena nanti semua orang yang masuk surga itu umurnya dikembalikan lagi menjadi muda. Umur berapa orang yang masuk surga? Umur 30-an lah, 33 atau berapa? Papa itu masih ingat pas umur 33 kayak apa? Orang nanti akan dikembalikan ke sekitaran umur itu. Tapi fisiknya itu sudah tidak sama lagi karena dikembalikan seperti fisiknya Nabi Adam. Nabi Adam saat diciptakan panjangnya berapa? Masih ada yang ingat? 60 hasta dari ujung jari sampai siku itu 1 hasta. 60 ya berapa? Nah, itu saat Allah menciptakan Nabi Adam. Nanti penduduk surga seperti itu akan dikembalikan fisiknya menyerupai saat Allah menciptakan Adam. Dan umurnya meskipun sekarang ada yang sudah sepuh-sepuh, gak usah khawatir. Nanti dikembalikan lagi ke usia
30-an. 30-an. Udah ya. Jadi seperti itu. Rasulullah bercanda, tapi candanya Rasulullah kemudian tidak mengandung dusta. Wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Dan aku jamin rumah di surga yang atas. Di atas surga. Kalau tadi di pinggir, di tengah, sekarang bagian atas. Liman hassana khuluquhu. Orang bagi siapa? Bagi orang yang memperbaiki akhlaknya. Jadi seperti itu. Berarti keutamaan berikutnya, orang yang memiliki akhlak yang baik dijamin rumah oleh Rasulullah di surga. Tidak hanya sekedar di surga, tapi surga yang bagian atas. Nah, berapa itu? Nah, hadis berikutnya, wa an Jabirin radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanakum akhlaqan. Al hadis. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan orang yang nanti paling dekat denganku tempatnya di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Nah, kita sering nanya, bagaimana caranya agar dicintai oleh Rasulullah? Rasulullah sudah ngasih caranya. Nah, kalau kita ingin menjadi orang yang paling dicintai oleh Rasulullah, maka jawabannya ahsanukum akhlaqon, yang paling baik akhlaknya. Kalau kita ingin nanti paling dekat di hari kiamat tempatnya dengan Rasulullah, ahsanukum akhlaqon, yang paling baik akhlaknya. Jawabannya itu. Maka mengherankan kalau mengaku mengikuti sunnah Rasulullah SAW, tapi tidak bisa menjaga akhlaknya. Apa ya seperti itu? Ya. Nah, maka amalkan itu, perbaiki akhlak kita. Kalau kita nanti ingin menjadi orang yang paling dicintai oleh Rasulullah, nanti di hari kiamat paling dekat tempatnya dengan Rasulullah. Kira-kira kalau Rasulullah surganya itu tingkat berapa? Yang paling tinggi. Kalau paling dekat berarti ya kan? Itu akhlak yang baik, akhlak yang baik. Sekali lagi akhlak. Nah, ini masih tentang akhlak semuanya. Kita percepat. Nah. Ittaqillaha wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu At-Tirmidzi. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikuti kejelekan dengan kebaikan. Kalau kita terlanjur terjatuh dalam kejelekan, segera ikuti dengan kebaikan. Tamhuha, maka kebaikan itu akan menghapus kejelekan yang kita lakukan. Kita melakukan satu kejelekan, segera setelah itu melakukan dua kebaikan. Maka ya berarti minimal masih sisa satu kan, itu masih satu. Kebaikan itu yang akan menghapus kejelekan kita. Kalau sudah terlanjur melakukan kejelekan itu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaullah manusia dengan akhlak yang baik. Jadi banyak hadis
yang menjelaskan bagaimana seharusnya seseorang itu bergaul dengan orang lain. Akhlak terus seperti itu. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya. Berarti yang keberapa? Hadis berikutnya, ya, kita bacakan hadis-hadis saja. Wa an Umair ibn Qatadah radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah ayyu salati afdal. Dari Umair bin Qatadah radhiyallahu an, ada seorang laki-laki yang bertanya, wahai Rasulullah, salat apa yang paling utama? Jawab Rasulullah, qala tulul kunut. Tul itu panjang, kunut panjangnya kunut. Hadisnya Rasul ditanya, wahai Rasulullah, salat apa yang paling afdol? Jawab Rasulullah, tulul kunut, yang paling panjang kunutnya. Kunut di situ itu bukan maksudnya kunut-kunut itu bukan, tapi al khusyu'u wal mudawamatu 'ala tha'ah, yaitu orang yang salatnya paling khusyuk. Salatnya paling khusyuk. Nah, jadi tulul kunut, sudah salatnya lama khusyuk. Nah, itu salat yang paling afdal. Maka dalam salat tarawih pun para ulama mengatakan yang dikejar itu bukan sekedar jumlah rakaat, bukan sekedar jumlah rakaat, tapi adalah kualitas salatnya itu. Qala fa ayyu shadaqati afdal. Lalu ditanya, wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling utama? Apa kira-kira? Sedekah yang paling utama apa? 1 juta? 1 miliar? Apa yang paling utama? Jawab Rasulullah, jahdul mukil. Sedekah yang paling utama adalah jahdul mukil. Apa jahdul mukil itu? Al-infaqu ma'akillati syai'i wa jihadun nafsi fis sakha'i ma'abdiqi. Jahdul mukil itu infak dalam keadaan dia sendiri kekurangan. Berat kan? Kalau Bapak punya di rekening ada ratusan juta, infak 1 juta berat gak? Berat juga ya, di rekening 1 miliar, infak 1 juta berat? Masih berat. Harus berapa miliar itu infak 1 juta? Ringan ya. Oh, orang punya uang 1 miliar, ini 1 juta, 10 juta, ringan lah. Berapa lah? Orang punya uang 1 miliar, infak 10 juta masih berapa itu? 990 juta. Ringan. Tapi coba uang di kantong tinggal 50.000. Itu mengeluarkan 10.000, berat gak? Yang satu 1 juta, yang satu 10.000. Tapi kata Rasulullah, sedekah yang paling utama itu jahdul mukil. Sedekah yang diberikan ketika dia sendiri sebenarnya sangat kurang. Pernah nggak melakukan itu? uang di kantong sisa, memang tinggal itu untuk belanja sehari ini tinggal 10.000. Terus ada orang minta, kita kasihlah berapa, 5.000. Itu kan berarti sudah separuh uang. Itulah kadang infaknya orang-orang yang miskin itu ya lebih afdol. Meskipun jumlahnya sedikit, ya kan? Orang punya 1 juta, dia infak 10.000, itu berapa persen dari 1 juta? Berapa? Piro? 0,01. Cuma 0,01%. Tapi ada orang yang kerja sehari di ladang, itu berapa sekarang harian? 60.000. Terus 50.000, 60.000, atau 100.000. Lalu dia infak 10.000, itu sudah berapa persen? 10%. Nah, maka infak yang meskipun yang satu lebih besar, kata-kata yang satu lebih besar, yang satu ini lebih kecil, tapi kalau yang kecil ini karena memang uangnya sedikit, itu jahdul mukil. Itu sedekah yang paling utama.
Maka ya luar biasa. Sering kita ceritakan, saya di kampung dulu di Jawa itu ada mbok-mbok ya sudah tua, dia nggak punya ladang, ladangnya nyewa. Pas di rumah saya tanya, katanya habis panen. Saya dengar dia korban. Korban waktu itu satu orangnya 1.500.000. Saya tanya, loh kok katanya korban? Iya, alhamdulillah habis panen. Dapat berapa? Dapat uang 3 juta. Dapat uang 3 juta. Terus sing separuh nggo korban. Sing 500 untuk nyewa tanah. 500 untuk modal tani lagi. 500 untuk dimakan. Sesederhana itu. Bayangkan. 3 juta dia korbankan 1.500.000. Itu kan separuh, Pak. Separuh. Saya pernah ada orang yang infak separuh panenan. Oh ya kan? Kentang sekarang berapa? 6.000. 6.000. Dapat 10 ton, 60 juta. Saya tak infak 30 juta. Benar. Tapi dia, saya mikir lah kok bisa gitu. Itu jadul mukil. Jadul mukil itu kayak gitu. Dan dalam keadaan kurang pun dia tetap infak. Lihat anak-anak Syam. Saya dapat video itu. Anak Syam, Syria yang kelaparan sekarang itu punya roti satu. Itu kawan-kawannya pada keliling melingkar gitu, suruh gigit satu-satu gigit. Dia terakhir dapat 1 gigitan. Kayak gitu. Jadul mukil. Au jihadun nafsi fi sakhai ma'addik, atau memaksa diri agar ya dermawan meskipun kondisinya dalam kesempitan. Itu jadul mukil tuh kayak gitu. Kadang perlu dipaksa. Perlu dipaksa. Apalah. Maka kalau ada yang punya kebiasaan untuk infak yang rutin, nah itu bagus. Karena setiap hari, setiap pagi ada 2 malaikat yang kemudian mendoakan doanya bagi orang yang berinfak, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah ganti yang baik bagi orang yang berinfak hari ini. Tapi kalau ada orang bakhil, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, timpakanlah kepada orang yang bakhil itu kebinasaan. Jadi seperti itu. Kalau memang ada, yes, sampailah semampunya tapi rutin. Oh, mampu 2.000 per hari, bagus. 5.000 per hari, bagus. Pagi-pagi gitu. Ya sedekah bisa pagi, bisa siang, bisa malam. Bisa terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, semuanya ada contohnya. Tapi kalau mau seperti itu enggak apa. Mungkin sediakan saja di rumah apalah, kaleng atau apa. Kalau enggak mau, atau kalau ke masjid sambil sholat berjamaah, sambil sholat subuh, kasihlah masuk ke situ. Kalau enggak, di masjid enggak ada, yus di rumah sediakan kaleng. Saya komitmen setiap hari 2.000, setiap hari 5.000, setiap hari 10.000. Nah itu tadi. Karena ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling disukai oleh Allah itu amalan yang dilakukan terus menerus meskipun sedikit. Itu bagus. Jadi kalau mau dijadikan kebiasaan, bagus. Qala ayyul mu'minina akmalu imanan. Lalu Rasul ditanya, orang mukmin yang seperti apa yang paling sempurna imannya? Qala ahsanuhum khuluqa. Yang paling baik akhlaknya. Lagi-lagi akhlak. Jadi yang paling sempurna imannya itu yang paling baik akhlaknya. Hadis berikutnya. Waruya an Anas radhiyallahu anhu qol. Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata,
Qalat Ummu Habibah berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al-mar'atu yakunu laha zaujan." Wahai Rasulullah, kalau ada seorang wanita punya 2 suami. Maksudnya gimana? Wanita punya 2 suami. Poliandri. Enggak, maksudnya bukan poliandri. Wanita enggak bisa memiliki 2 suami dalam satu waktu, enggak bisa. Beda dengan bapak-bapak. Bapak jangankan 2, maksimal berapa? 4. Silakan kalau bisa. Tapi kalau di sini Ummu Habibah nanya, "Wahai Rasulullah, kalau ada seorang wanita dia punya suami." Maksudnya ya mungkin dulu pernah menikah dengan si A, lalu menikah dengan si B. Setelah cerai atau ditinggal mati seperti itu. Tsumma tamutu fatadkhulul jannah hiya wa zawjaha. Lalu dia mati. Suami dua-duanya juga mati semua. Semuanya masuk surga. Li ayyihima takunu lil awal aw lil akhir. Maka nanti di surga wanita itu sama suami yang pertama apa suami kedua? Si A menikah dengan si B, nah, terus mati. Menikah lagi dengan si C, mati semua. Ketika mati A, B, C di surga semua. Nanti wanita itu kan nanti dikumpulkan lagi dengan suaminya. Nah, ini suaminya soleh semua, masuk surga semua. Nanti ibu ikut yang mana? Ikut yang mana? Ikut suami pertama apa suami kedua? Kalau gini, kalau suaminya yang satu ke neraka, satu ke surga, jelas ikut yang ke surga, gak mungkin ikut ke neraka. Tapi kalau sama-sama di surga, maka Rasulullah menjawab, "Qalatu khayyan ahsanuhuma khuluqan kana ma'aha fid dunya yakunu zawjaha fil jannah." Dia diberi pilihan. Mana di antara kedua suaminya itu yang dulu paling baik akhlaknya saat di dunia, maka itulah nanti yang akan menjadi suaminya di surga. Ya Umma Habibah dhahaba husnul khuluq bi khairid dunya wal akhirah. Wahai Ummu Habibah, orang yang punya akhlak yang baik, ini kebaikannya itu yuk mendapatkan kebaikan di dunia, bahkan di akhirat juga mendapatkan kebaikan dari akhlak yang baik itu. Jadi ternyata istri nanti akan ikut suaminya yang paling baik akhlaknya. Kalau sama, ya terserah. Ikut yang mana? Ikut ya kan? Apa ikut yang lain? Yang penting masuk surga dulu lah. Dah, tuh. Hadis berikutnya. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-khuluqul hasan yudhibul khotoya kama yudhibul ma'ul jalid." Akhlak yang baik itu yudhib melarutkan, mencairkan kesalahan, dosa, sebagaimana air mencairkan jalid, sesuatu yang ketika kena air kemudian mencair. Jadi dosa-dosa bisa dicairkan karena akhlak yang baik. Wal khuluqus su', tapi akhlak yang enggak baik, akhlak yang jelek, yufsidul amal kama yufsidul khallul asal. Bisa merusak amal sebagaimana cuka merusak madu. Enggak tahu cuka ya? Cuka yang kecut itu ketika dicampurkan dengan madu, maka madunya menjadi rusak. Maka demikianlah akhlak yang jelek, maka bisa merusak amal ibadah yang sudah pernah dia lakukan. Tapi akhlak yang baik bisa menghapus dosa-dosa yang pernah dia kerjakan.
jadi banyak ya. Banyak hadis tentang akhlak. Nah, berikutnya. An Abi Tha'labah Al-Khushanni radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni fil akhirah mahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat denganku di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni fil akhirah aswa'ukum akhlaqan. Dan orang yang paling aku murkai, orang yang paling aku benci di hari kiamat kelak, dan nanti paling jauh tempatnya dari Rasulullah adalah yang akhlaknya paling jelek. Lalu Rasul mengatakan al-sarsaruna al-mutafaihikuna al-mutasyaddiqun. Siapa itu di antara orang-orang yang paling Rasulullah benci karena jeleknya akhlak? As-sarsarun. Mereka adalah as-sarsarun. Siapa? Al-katsirul kalam. Orang yang terlalu banyak ngomong. Kalau ngomong gak mau kalah, senengnya motong pembicaraan ya gitu. Kalau dalam forum maunya dia didengarkan. Kalau ada orang ngomong dia langsung bantah, gak mau. Pokoknya gitu. Dia pengen mendominasi di situ. As-sarsarun. Rasulullah gak suka dengan orang yang seperti itu. Yo kalau di pas kesempatan kita ngomong. Tapi ketika ada orang lain ngomong, yo kita harus dengarkan itu. Jangan lihat di televisi itu kan kalau debat satu ngomong, akhirnya ribut sendiri. Sarsarun. Al-mutasyaddiqun. Siapa al-mutasyaddiqun? Al-mutakallimu bimil isyidqihi tafasuhan. Orang kalau ngomong memfasih-fasihkan diri. Ngomong itu memfasih-fasihkan diri biar ini orang alim luar biasa, fasih ngomongnya, difasih-fasihkan. Juga ada yang mengatakan al-mutasyaddiqun itu ngomongnya itu pakai bahasa-bahasa yang tinggi biar yang diajak ngomong orang keladang, bukan orang kuliahan, bukan apa, orang keladang. Ngomongnya dicampur bahasa Inggris, biar apa? Biar kelihatan, wah ini orang cerdas. Maka sebagian mengatakan itu juga bagian dari al-mutasyaddiqun. Kan sengaja memfasih-fasihkan ucapan agar orang melihat dirinya itu adalah orang yang berilmu, orang yang fasih seperti itu. Yes, biasa aja. Ngomong sama orang-orang awam, petani tiap hari di ladang, ya wis kalau bisa pakai bahasa mereka lah, gimana? Silahkan nanti kalau mau pakai bahasa itu ngomong sama anak-anak kampus, silahkan. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalau sarsarun kami tahu orang yang banyak ngomong tadi. Tapi ini ngomong yang itu ya, rocos, nggak mau ini. Tapi kalau ibu-ibu di rumah harus banyak ngomong. Kalau semua kayak bapaknya nanti anaknya nggak belajar apa-apa. Iya bapak. Kalau semua di rumah bapak ibunya itu pendiam terus, anaknya nggak belajar apa-apa. Memang wanita, ini ada yang meneliti katanya, kalau laki-laki itu sehari semalam itu ngomongnya sekitar 4.000 kata atau berapa lah. Ada yang pernah hitung. Sejak bangun sampai tidur itu ngomongnya berapa kali. Tapi katanya laki-laki sekitar itu atau berapa. Perempuan sekian kali lipat dari itu. Maka kan bahasanya beda. Maka ibu-ibu nggak usah marah kalau SMS atau WA suaminya sedang di mana. Di LDG. Maksudnya apa? Padang. Wes gitu dong. Tapi beda kalau bapaknya yang WA ibunya. Ibu di mana? Saya lagi di sini, tadi ketemu ini terus yang ngobrol dulu. Tapi memang kayak gitu, biasa. Nah itu memang nanti dibutuhkan untuk memperbanyak kosakata si anak lah, kosakata si anak.
Tapi kali sarsaru. Tapi yo kalau kemudian sampai kelebihan bicara, suaminya baru ngomong sedikit ya tolong dijaga. Sahabat nanya, Rasulullah, sarsarun kami tahu, mutasyadikun juga tahu. Tapi apa al-mutafaihikun? Kalau mutafaihikun itu apa maksudnya? Qala al-mutakabbirun, yaitu orang-orang yang mutakabbir. Mutakabir sombong. Orang-orang yang sombong. Ini hati-hati. Setan itu macam-macam. Ketika orang sedang beramal digoda lewat jalur riya. Riya pengen dilihat oleh orang lain. Ketika nggak ada yang lihat, nggak ada yang dengar, maka digoda lewat jalur ujub, bangga. Hati-hati. Kalau kita sholat malam dilihat oleh orang lain, rawan riya, kan gitu. Rawan riya. Demikian juga ketika kita sholat sendirian itu rawan ujub. Tahu ujub, bangga. Alhamdulillah, yang lain paling pada tidur. Saya yakin ini pada tidur, saya bisa bangun sendiri. Hati-hati, setan itu nggak kehabisan akal, nggak gitu kan? Ketika dilihat orang lain, tapi ketika diri sendiri itu pun ya hati-hati. Saya kadang kan kayak gitu. Saya bisa bangun malam, si A si B paling. Saya hari ini puasa. Si itu nggak pernah. Meskipun nggak diomongkan, hati-hati kan. Maka ketika muncul yang seperti itu, segera hilangkan. Maka dulu nasihat para ulama dulu, ketika kita berjumpa dengan siapapun, maka katakan pada diri kita, orang yang di depan ini lebih baik dibandingkan saya. Kalau kita bertemu dengan orang yang lebih tua, dia lebih baik dibandingkan saya. Kenapa? Umurnya lebih lama, sehingga waktu beribadah dia juga lebih lama dibandingkan kita. Loh ya, kita umur 40, orang depan kita umur 50. Dia sudah lebih lama 10 tahun ibadahnya dibandingkan kita. Pahalanya lebih banyak. Kalau kita bertemu dengan orang yang lebih muda, ini lebih baik dibandingkan saya. Kenapa? Karena umurnya lebih muda, otomatis maksiat dosa yang dia lakukan lebih sedikit dibandingkan kita. Dia baru 20 tahun, seandainya dia maksiat baru berapa tahun, saya sudah 40 tahun, sudah lama maksiat. Jadi seperti itu ya. Jadi sekali lagi terus seperti itu kita latih agar kita memiliki husnul khuluq. Karena bagaimanapun ternyata luar biasa fadilah keutamaan dari akhlak yang baik. Jadi tolong, kalau kita ingin mengikuti Rasulullah SAW, mengaku menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka jangan cuma sunnah sholat, ibadah-ibadah, akhlak juga dicontoh. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Wahai Muhammad, Rasulullah, seandainya kamu itu kaku, keras, kasar, orang-orang akan lari dari sekitarmu. Maka lihat, bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufiknya kepada kita, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memperbaiki akhlak kita, sehingga kita memiliki husnul khuluq, akhlak yang baik. Dan sebagaimana janji Rasulullah SAW, orang yang nanti paling dekat dengan Rasulullah tempatnya, orang yang paling dicintai oleh Rasulullah, ahsanuhum akhlaqan, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Itu yang kita kejar. Maka kalau ada orang yang mencela kita, biarkan, nggak usah. Kalau kita sibuk melayani itu nggak ada habisnya, cuma menghabiskan waktu. Toh kalau ada orang mencela, itu apakah menjatuhkan martabat kita? Celaan orang itu penting nggak? Penting. Apa pentingnya? Apakah dia yang megang kunci surga? Kan bukan. Sebagaimana ketika dia muji, itu pun bukan apa-apa, itu ya nggak penting juga. Maka kalau ada orang yang muji, biasa aja. Oh, ini pujian dari orang yang tidak penting. Ada orang mencela, biasa aja. Ini juga celaan dari orang yang tidak
penting. Kenapa kita harus sedih karena wong dia nggak penting? Kalau yang mencela kita Allah, wah itu penting karena Allah yang punya surga. Lah ini yang mencela yang bukan yang punya surga. Megang kunci surga juga enggak. Nah, kenapa kita harus satu-satu? Capek kita, udah biarkan. Nanti kan kalau itu tidak benar ya akan terbukti dengan sendirinya. Dan kalau nggak ada yang nanggepi ya dia capek sendiri. Tapi kalau dia mencela dibalas nggak selesai. Tapi kalau dia nyela terus nggak ditanggapi, sampai kapan coba dia? Cuma ya tinggal ditebelkan aja telinga. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.